Kami Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom atau LPPS Palu, lembaga kami bersifat interdenominasional, berasal dari berbagai gereja yang berbeda-beda, dan kami juga melayani siapa saja, bahkan non-Kristen pun. Fokus pelayanan kami adalah menjangkau dan melepaskan jiwa-jiwa yang terikat dengan kuasa kegelapan atau pelayanan pelepasan, dan yang lebih dikenal adalah pelayanan okultisme. Kami juga membentuk persekutuan mulai dari anak-anak hingga sampai kepada keluarga-keluarga. Dan salah satu yang menjadi saran kami untuk menjadi berkat adalah melalui media sosial yang ada. Dan kami juga membagikan renungan singkat atau membagikan kebenaran firman Tuhan secara singkat melalui video yang akan kami upload setiap hari Rabu dan juga hari Minggu melalui akun YouTube kami, yaitu Pembawa Shalom. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bergabung bersama kami, silakan mengikuti setiap akun media sosial kami yang kami terapkan di deskripsi video ini. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, membagikan berkat buat Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami meminta belas kasihan Tuhan atas hidup kami. Kami meminta hikmat dan kekuatan untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kitab Daniel pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab memberi judul Mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah, karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepada aku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk,
sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Para Kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan jika tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ayat 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Semikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukan firman itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini perenungan kita berjudul Di Surga Ada Allah. Di surga ada Allah. Ini adalah pernyataan Daniel saat menjawab raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daniel terperangkap dalam keadaan di mana ia tidak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Daniel dan teman-temannya tidak tahu kesalahan yang telah dilakukan orang-orang bijaksana itu kepada Raja Nebukadnezar. Dan mereka ikut terancam dibunuh atas perintah raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada konteks itu, raja bermimpi dan hatinya gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Namun, orang-orang bijaksana di Babel tidak mampu memberitahukan mimpi itu dengan maknanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika tahu asal muasal kesalahan itu, Daniel dan teman-temannya datang kepada Tuhan. Tuhan memberinya hikmat dan kekuatan untuk menghadapi Ariok, pemimpin pengawal raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua hal yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, tindakan apa yang dilakukan oleh Daniel. Ada strategi doa. Doa mendahului semua tindakan Daniel. Doa secara khusus dan doa terus-menerus. Yang kedua, Bapak Ibu,
tindakan yang dilakukan oleh Daniel, yaitu pujian kepada Allah. Daniel bersyukur dan memuji Allah bahwa Allah akan menjawab doanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada penulis mengatakan, keadaan sulit memaksa kita untuk hanya mengandalkan Allah. Menghadapi situasi mustahil ini, Daniel hanya tahu di surga ada Allah. Di surga ada Allah. Itulah yang dikatakan oleh Daniel kepada raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Daniel yang mendapat hikmat dan kekuatan dari doanya kepada Tuhan, sehingga ia dapat menghadapi situasi mustahil itu. Ia percaya di surga ada Allah. Demikian juga kita. Doa seharusnya menjadi pertahanan kita yang pertama, bukan upaya yang terakhir, Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi. Seharusnya doa menjadi pertahanan kita yang pertama, bukan upaya yang terakhir. Dan bagaimana hasilnya, Bapak Ibu? Raja penyembah berhala seperti Nebukadnezar mengakui Allah Daniel mengatasi segala Allah dan segala kemustahilan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, situasi pandemi ini seharusnya melatih kita untuk terus berdoa. Dan ini cara Tuhan, sehingga kita terus berlatih dan mengakui di surga ada Allah yang sanggup memulihkan dan menolong kita dari segala kemustahilan atas bangsa, gereja, keluarga, dan hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian untuk menjalani hari lepas hari oleh karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa di surga ada Allah yang sanggup menolong kami dalam menghadapi kemustahilan, dalam menghadapi segala kemustahilan atas bangsa, atas gereja, atas keluarga kami, bahkan atas hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kami, bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, berikan kami hikmat dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.